Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla fi 'ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan syukur alhamdulillah kita kepadanya karenanya lah mercusuar tauhid meninggi di setiap pelosok penjuru negeri, bahkan seluruh dunia, yang pada waktu-waktu hari ini kalimat-kalimat takbir, tahmid dan tahlil berkumandang dalam bentuk mutlak. Tidak ditentukan waktunya, maka 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini manusia banyak menyanjung Tuhannya, sebagaimana para nabi dan rasul yang terdahulu mengisi bulan yang mulia ini, yang mana ulama sepakat bahwa siang hari di bulan Dzulhijjah adalah 10 hari paling mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala syariat yang telah diamanahkan untuk diberitahukan kepada seluruh kaum muslimin, yang alhamdulillah hingga pada siang hari ini kita masih merangkul keimanan dan keislaman itu, alhamdulillah dengan bantuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentulah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang mengaku sebagai seorang hamba makhluk yang senantiasa mencintainya. Maka rasa cinta itu tentu harus kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, yaitu dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa haji merupakan rukun Islam kelima yang mana itu datang paling terakhir. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Tidak semua orang dibebankan atas kewajiban berhaji, karena memang di sana ada syarat tertentu yang menjadi tolak ukur untuk dilaksanakan. Namun bukan berarti kita yang saat ini kakinya tidak melangkah di tanah haram, yang mulut kita, lisan kita belum mengucapkan talbiyah dan puji syukur keagungan Allah Subhanahu wa taala di sana, tidak layak untuk membicarakannya. Haji adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita duduk di sini pun mendapatkan keutamaan-keutamaan selain daripada manasik haji, yaitu keutamaan-keutamaan hari-hari yang ke depan kita akan isi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang terakhir datangnya, sesuatu yang terakhir datangnya adalah untuk menyempurnakan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW datang terakhir untuk menyempurnakan risalah ketauhidan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, walaupun kita datangnya terakhir, tidak seperti halnya permasalahan dunia yang kalau kita datang terakhir biasanya hanya akan mendapat sisa atau tidak mendapatkan apa-apa. Justru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus di akhir adalah nabi yang paling mulia, dan di mana tempatnya terdapat kemuliaan, kita berada di dalamnya, ternyata kita ikut mendapatkan kemuliaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan adalah kita umat pertama yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji tentu di sana ada rahasia-rahasia perenungan, hikmah-hikmah yang Allah tentukan bahwa di sana tentu jika kita sebutkan haji adalah nabi yang pertama membangunnya,
yaitu Ka'bah Baitullah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau adalah nabi pertama yang membangunnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali. Di antaranya tentunya surat Ali Imran ayat 96 sampai 97, di mana Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya rumah yang awal-awal dibangun untuk tempat peribadatan manusia, yaitu Baitullah di Makkah, tempat yang diberkahi. Padahal di sana awal mula Nabi Ibrahim menginjakkan kaki adalah tempat yang gersang, tempat yang airnya pun tidak terlihat kasat mata. Seseorang mengais-ngais ke dalam tanah pun tidak mendapatkan. Namun Allah dengan hikmahnya mengeluarkan tanpa ada susah payah air yang pertama kali muncul di lembah itu. Hingga detik ini sampai hari kiamat tidak akan pernah kekeringan. Tempat yang dahulu gersang, tidak ada makhluk, bahkan tumbuhan dan hewan pun tidak ditemukan banyak seperti zaman sekarang. Namun qadarullah wa ma syaa fa'ala, tempat yang setiap tahun dikunjungi oleh kaum muslimin, yang tentunya kita berdoa mudah-mudahan kita yang masih duduk di tempat ini, yang belum bisa menikmati suasana peribadatan yang penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan tauhid, pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suatu saat Allah berikan izin kita untuk menginjakkan kaki kita di sana, mata kita yang melihat langsung ke arah Ka'bah, mengelilingi suatu bangunan yang dibangun oleh Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Didirikan dengan ketauhidan, dengan kebersihan hati, kebersihan peribadatan, kebersihan ikhlasnya lubuk hati yang paling dalam. Tidak dibangun untuk kepentingan duniawi, bangunan yang tidak memikirkan untuk apa ke depannya maslahat yang akan didapatkan, keuntungan apa yang akan dirasakan. Namun bebatuan yang dirangkai menjulang tinggi, pondasi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggikan, di dalamnya penuh dengan penghambaan, ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu kecuali apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengeluarkan suaranya, mengumandangkan takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah diberikan di tanah yang gersang, tidak ada berair dan tidak ada tumbuhan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 26 sampai 27 yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji setelah penghimpunan Ka'bah selesai dibangun, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jika ini firman Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan, dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, saat itu entah kapan kita tidak tahu, hingga detik ini seruan itu ternyata terus berkumandang. Alhamdulillah, jika kita belum bisa, jasad kita belum bisa melangkahkan ke sana, mudah-mudahan hati kita tidak mati untuk selalu berniat dan mengimpikan untuk pergi ke tanah yang disucikan tersebut, tanahnya para nabi yang mulia, tanahnya Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibnu Katsir mengatakan berkaitan dengan ayat ini merupakan celaan dan teguran bagi siapa saja yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan kepada selainnya. Allah mencela orang-orang Quraisy yang mana di tempat itu dibangun dengan keikhlasan tawakal dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun ternyata di antara beberapa kaum yang datang setelah para nabi ini, mereka justru menyembah selain Allah. Betapa sering atau mungkin pernah kita mendengar betapa jumlah berhala yang dibangun oleh orang-orang musyrik di sekitar Ka'bah. Betapa banyak peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, di mana mereka mengelilingi Ka'bah untuk tawaf bertelanjang bulat tanpa ada busana. Pengingkaran
pelencengan syariat mana lagi yang lebih besar daripada penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haji adalah pengumuman dari Nabi kita yang mulia, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala mendapatkan gelar Khalilullah. Jika orang yang mencintai Allah saja beribadah kepada Allah dengan pembersihan dari segala kotoran, maka bagaimana kita yang mungkin saja hanya mengaku-ngaku yang kita mencintai Allah, namun belum tentu Allah mencintai kita. Namun Nabi Ibrahim mencintai Allah, cintanya pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak bisa mencapai derajat yang dicapai oleh para nabi, minimal kita mengaku mencintai Allah, berusaha sekuat tenaga untuk beribadah, ikhlas kepadanya semata tanpa ada tandingan-tandingan dan tujuan-tujuan keduniaan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita lihat ibadah yang dilakukan sekali namun dituju oleh banyak manusia yang qadarullah di negara kita kalau mau mendaftar haji berangkatnya harus mengantri bahkan sampai puluhan tahun, ya di atas 30 tahun. Tidak tahu 10 tahun ke depan menunggu berapa lama lagi. Namun jika nyawa kita sudah diambil, jangan sampai hati kita mati dari basahnya hati kita, ditanamnya niat yang selalu ada dalam diri kita. Setiap kali Allah mengingatkan kita umur yang berlalu dengan datangnya musim-musim haji ini, selalu hati kita mengingat bahwa bismillah, saya berniat mudah-mudahan Allah mengijabahi di tahun-tahun yang tidak diketahui. Semoga Allah memanggil kita ke tanahnya yang suci. Jamaah, kalau seandainya haji itu dilakukan, maka manasiknya diantaranya adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi sebuah rumah yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengisyaratkan bahwa ibadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala terpusat kepada sesuatu yang mengingatkan kita bahwa memang hanya satu-satunya lah Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disembah. Sa'i, berjalan dari Safa ke Marwah, menunjukkan betapa kisahnya ibunda kita Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, menjadi teladan ketawakalan ketika di tempat yang gersang tanpa ada air, tanpa ada tumbuhan untuk berteduh, yang ada hanyalah batu dan debu. Maka ketawakalan itu tidak akan memutuskan harapan kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya dosa kita, jika seandainya kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan dosa yang mungkin di pikiran kita tidak akan diampuni, namun Allah sangat menyukai hamba yang seperti ini, maka dosa apa yang tidak akan diampuni oleh Sang Pencipta, Sang Pemilik kerajaan dunia alam semesta? Penyembelihan yang insya Allah akan kita lakukan bagi mereka yang sudah berniat dan sudah membeli hewan sesembelian, mudah-mudahan Allah menerima kurban tersebut sebagaimana Allah menerima kurbannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Allah menerima kurban-kurban kita. Kurban yang artinya kalau diterjemahkan adalah mendekat, yaitu pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurban, darah yang teralirkan, harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita cari untuk membeli hewan kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penantian Nabi Ibrahim atas segala harapan-harapan di mana beliau memiliki anak di usia yang sudah tua sekali. Beliau mengharapkan keturunan yang soleh, namun menunggunya masih lama sekali. Seandainya kita bekerja untuk anak-anak kita, istri-istri kita, semoga apa yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dihasilkan keturunan sebagaimana keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang terpilih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah berhenti kepada Nabi Ibrahim? Ternyata tidak. Nabi kita yang paling mulia datang pada suatu kaum yang penuh dengan penyembahan berhala-berhala. Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala. Namun Rasulullah Muhammad SAW tidak ridho dengan keberadaan sembahan selain Allah.
Keikhlasan mana yang dahulu pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim, lalu hilang seiring berjalannya waktu. Nabi Muhammad SAW datang dalam keadaan Ka'bah yang paling dicintai, rumah Allah yang paling dekat di bumi, dalam keadaan dihinakan. Maka beliau membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Maka seyogyanya kita membersihkan hati kita dari setiap kotoran, bahwa kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan dunia di atas atau di depan ibadah kita. Tidak ada kepentingan jabatan kedudukan kita di mata manusia di atas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita ambil dari pelajaran haji yang berlalu setiap tahun? Telinga kita selalu mendengarkan, darah selalu kita sembelihkan, hewan yang selalu kita sembelihkan, darah yang selalu mengalir setiap tahun, kita selalu makan daging. Apa yang membuat dibalik semua itu mendekat kepada Allah? Apakah hanya rutinitas berjalan tanpa ada pendekatan kepada Allah? Tentu tidak, karena kita adalah kaum keturunan dari Nabi yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Ibrahim lahirlah Ishak dan Ismail, dari Ismail muncullah Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk daripada umatnya, walaupun kita bukan bangsa Arab. Namun kita tidak melihat kesukuan, melihat warna kulit, melihat tampang muka, bentuk rambut dan sebagainya. Yang penting kita muslim, maka kita mengikuti Nabi Ibrahim, Ismail dan Nabi Muhammad SAW. Maka kemuliaan mana lagi yang bisa kita banggakan jika seandainya kita termasuk di antara orang-orang yang senantiasa mengikuti perintah-perintah beliau. Betul, kita tidak dinamakan mabuk agama. Kita ikhlas dalam beribadah. Jika datang peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim melaksanakannya sekuat dan kemampuan dia, tidak mencemooh daripada syariat-syariat nabi-nabi kita yang mulia. Sesungguhnya kita beribadah dengan penuh tunduk, sebagaimana hewan tunduk untuk disembelih. Maka sesungguhnya Nabi Ibrahim pun tunduk dengan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Anaknya pun juga tunduk kepada Allah, kepada bapaknya atas perintah Tuhannya. Maka kita tunduknya mana lagi jika seandainya ada peraturan agama, justru kita melanggarnya dan mencemoohnya, lalu menganggap orang lain sedang mabuk agama. Ternyata bukan orang lain yang mabuk agama, namun ternyata kita yang cinta dengan dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ma an'am wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Jemaah, seandainya tahun ini adalah tahun di mana kita kembali mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengorbankan apa yang kita punya. Lalu jika seandainya 24 jam diberikan, berapa jam yang kita korbankan untuk Allah? Jika seandainya rezeki kita banyak, seberapa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala? Jika seandainya lisan kita bergerak basah terus-terusan, apakah di antaranya ada pengorbanan untuk zikir dan membaca Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala? Kita pertanyakan dari kita. Bisa jadi kita semuanya lalai. Allah memperingatkan kita di hari-hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita memaksimalkan 10 hari Dzulhijjah ini dengan penuh ketakwaan, sebagaimana kemuliaan itu adalah ada pada orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.